فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada hadis berikutnya atau athar berikutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah beliau ini. Setelah tadi kita merajaah sekilas tentang pembahasan yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Amr an-Naqid, Amr bin Muhammad bin Mukair Abu Uthman al-Baghdadi, meriwayatkan darinya a'immah Bukhari, Muslim, demikian pula Abu Dawud dan yang lainnya. Seorang thiqatun hafiz. Qala haddatsana Sufyan bin Uyainah. Ini jelas imam, tidak perlu dipertanyakan lagi tentang ketsiqahannya. An Hisham bin Hujair. Nah inilah ikhwan, Hisham bin Hujair inilah yang diperselisihkan tentang derajatnya. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam takribnya memberikan kesimpulan Hisham bin Hujair saduqun lahu awham. Nah, tapi kalau kita memperhatikan perkataan para a'immah seperti Imam Ahmad, demikian pula Yahya bin Ma'in, juga Yahya bin Sa'id al-Qattan serta al-Uqaili. Nah ini mereka mendhaifkan, mendhaifkan Hisham bin Hujair ini. Dan Abu Dawud rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya dia pernah di Mekah itu diberi hukum had dikarenakan apa? Dikarenakan suatu pelanggaran. Kemudian diriwayatkan secara keraguan ka'annahu fi syurbil muskir. Ya, kemungkinan dicambuk, ya, dikenakan hukum had dikarenakan meminum suatu yang memabukkan. Baik. Dan yang mensiqahkan seperti Al-Ijli, demikian pula Ibnu Sa'ad dan Az-Zahabi. Adapun masuknya Hisham bin Hujair ini dalam riwayat Bukhari, ya kawan, dalam Sahih Bukhari ada hadis dari jalan ini Hisham bin Hujair, yaitu berhubungan dengan
perkataan Nabiullah Sulaiman yang diriwayatkan oleh Nabi kita, la atufanna al-lailah ala tis'ina imra'ah. Nah, cuman disebutkan oleh Imam Bukhari dalam keadaan dia diberi mutaba'ah. Ada yang menguatkannya, ada yang menguatkan Hisham bin Hujair ini, sehingga tidak bermasalah. Adapun kalau Hisham itu sendiri, ya kawan, yang rajih dia dhaif. Yang rajih dia dhaif, tapi yu'tabaru bih. Dhaif bisa dikuatkan masih, yaitu kedhaifan yang yang ringan, tapi kalau dia bersendirian hadisnya lemah. Ini yang rajih tentang Hisham bin Hujair. Ini pula yang dipilih oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullah ta'ala dalam tahqiq beliau pada Mukhtasar Sahih Muslim, bahwasanya untuk riwayat hadis atau asar yang kita baca ini derajatnya lemah karena keberadaan Hisham bin Hujair padanya. An Hisham bin Hujair an Tawus ibn Kaisan, masyhur, telah kita lewati. Qala utiya Ibnu Abbasin bi kitab fihi qada'u Ali radhiyallahu anhu famahahu illa qadra wa asyara Sufyan bin Uyainah bi dhira'ih. Didatangkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma suatu kitab. Menunjukkan ikhwan fillah bahwasanya istilah kitab pada zaman itu tidak harus kemudian berjilid seperti ini, ya, berlembar-lembar seperti ini. Nah, dikatakan kitab itu satu lembaran saja sudah bisa dikatakan kitab. Nah, taib yang di situ ada tulisan, kemudian susunan dari hadis-hadis. Nah, didatangkan kepada Abdullah bin Abbas suatu kitab yang padanya tertulis riwayat-riwayat tentang tentang keputusan-keputusan Ali radhiyallahu anhu. Maka beliau pun menghapus apa yang tertulis di kitab tersebut kecuali kadar 1 dhira'. Ya, tinggal tersisa 1 dhira' saja, tidak dihapus. Dalam artian dari sekian yang dipaparkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu hanya sebagian kecil yang sahih sampai ke Ali radhiyallahu anhu. Nah, asar ini diambil khonifillah atau dibawakan untuk apa? Untuk menunjukkan kehati-hatian para salaf kita dalam mengambil riwayat dan peringatan untuk apa? Untuk tidak mengambil riwayat dari dari para pendusta. Nah, dari para pendusta sebagaimana judul babun nahyi 'anil riwayati 'anil du'afa wal ihtiyat fi tahammuliha. Dan untuk asar ini lebih tepat atau lebih cocok untuk bagian akhir dari judul, yaitu ihtiyat fi tahammulil hadis, untuk seorang berhati-hati. Berhati-hati dalam mengambil suatu riwayat. Makanya di sini Tawus memaparkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang kitab yang ada pada beliau tersebut. Ini dari isi makna, ya Pak. Dan zahirnya dari sini berarti kitab tersebut yaitu bentuknya adalah suatu lembaran yang panjang. Makanya sampai ada disisakan 1 dhira', berarti mungkin gulungan panjang atau bagaimana yang tersisa riwayat yang diterima oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu hanya tinggal 1 dhira' panjangnya. Cuman derajat athar ini dhaif.
Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Hasan Ibnu Ali Al-Hulwani thiqatun hafidz. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengambil dari jalan beliau ini, dari gurunya ini, Hasan bin Ali Al-Hulwani, masuk dalam Sahih Muslim sebanyak 100 hadis. Meninggal tahun 242, berarti imam di abad keberapa ini? Mbak Muhammad? Di abad yang ke-3. Nah, meninggal tahun berapa? 242. Berarti hidup di akhir abad kedua, di awal abad ketiga. Qala haddatsana Yahya ibnu Adam Ibnu Sulaiman Al-Umawi Abu Zakaria Al-Kufi. Dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in thiqah. Demikian pula Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyimpulkan dari perkataan para a'immah, thiqatun hafidhun fadil. Qala haddatsana Ibnu Idris. Ibnu Idris, Abdullah Ibnu Idris Ibnu Yazid Al-Audi Abu Muhammad Al-Kufi. Seorang thiqah, juga faqih dan ahli ibadah, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Dan juga dikenal dengan kekokohan beliau dalam sunnah. Dikatakan oleh Ibnu Sa'ad, kana thiqatan ma'munan katsiral hadits hujjatan sahiba sunnatin wa jamaah. Dalam beliau seorang thiqah yang terpercaya, banyak hadisnya, menjadi hujjah dalam periwayatan, serta bahasa orang yang memegang sunnah dan jamaah. Nah, Anil A'mash, jelas. Siapa nama A'mash? Indah Adin Sulaiman bin Mihran, Imam. An Abi Ishaq, yaitu Abi Ishaq As-Sabi'i, Amr bin Abdullah. Qala lama ahdathu tilkal asya'a ba'da Ali radhiyallahu anhu, qala rajulun min ashabi Ali qatalahumullah ayya ilmin afsadu. Nah, dari Abu Ishaq beliau mengatakan tatkala mereka ahdathu, yaitu memunculkan perkara-perkara baru, ya, membuat apa? Perkara-perkara baru yang seperti itu, maksudnya adalah Rafidhah dan Syiah. Jadi wa mubada ahdatsu, yang dimaksud adalah Ar-Rawafid wa Syiah. Jadi maksud dari perkataan Abu Ishaq ini, yaitu tatkala orang-orang Rafidhah dan orang-orang Syiah memunculkan berbagai macam kerusakan dan penyelisihan di dalam agama ini, termasuk di antara yang paling menonjolnya adalah apa? Membuat riwayat-riwayat palsu atas nama Ali bin Abi Thalib.
sepeninggal beliau. Taib ba'da aliyan ay ba'da mauti. Dan ini sangat banyak, akhwan. Oleh karena itulah kalau seorang memiliki pemahaman tasyayyu' kemudian Rafidhah meriwayatkan tentang Ali, ya ditolak biasanya. Kenapa? Karena akan riwayat yang menguatkan mazhab mereka dan sangat dikhawatirkan atau bahkan dugaan sangat besar mereka berdusta di dalam periwayatan. Nah, maka tatkala orang-orang Rafidhah dan Syiah mengadakan kerusakan, memunculkan kerusakan yang banyak, kedustaan-kedustaan yang banyak atas nama Ali sepeninggal Ali radhiyallahu anhu, qala rajulun min ashabi Ali, maka seorang laki-laki dari pengikut Ali radhiyallahu anhu, qatalahumullah ayya ilmin afsadu. Maksud qatalahumullah dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad, maknanya la'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Nah, kenapa? Dikarenakan buruknya apa yang mereka munculkan di dalam agama ini. Terkhusus Rafidhah, ikhwani fillah, betapa banyak kerusakan yang telah mereka munculkan sampai sekarang. Oleh karena itulah para imam menegaskan tentang kufurnya pemahaman Rafidhah. Dan ini sangat jelas. Bagaimana tidak mereka memiliki mushaf sendiri, ya kawan. Nah, mushaf Fatimah, dan menganggap mushaf yang ada pada kita hanya sebagian kecil saja. Dan memang kalau kita melihat ya kenyataan yang ada, bahkan lebih parah. Nah, misalnya Rafidhah Yaman yang saat ini membuat berbagai macam kerusakan yang mereka munculkan dalam bentuk organisasi Houthi. Nah, dikenal dengan Houthiyun. Apa-apa yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka didapati pada orang-orang Rafidhah ini lebih parah. Nah, ketika didapati mushaf mereka ya dibuka ya, tidak ada yang sama dengan mushaf kita. Demikian juga yang lebih menunjukkan tentang kebatilan mereka dan ditipunya para pengikut mereka, kawan, yaitu adanya visa masuk surga dengan tanda tangan pemimpin Houthi-nya. Ya, visa masuk surga sudah Jannal Firdaus. Yang memegang visa ini jadi tanda tangan ditempel oleh pemimpin organisasi, pemimpin kelompok itu sudah masuk surga Firdaus. Menyerahkan putri-putri mereka sebagai penghibur untuk untuk para mujahidin menurut mereka. Dikenal dengan Zainabad. Ya, Zainabad. Mereka untuk menguatkan semangat perang. Nah, semangat perang, waliyadzubillah. Dan itu dibalut dengan dengan label ibadah. Yang melayani sekian-sekian mujahidin, janjinya surga. Sedikit-sedikit seperti itu. Nah, jadi kemungkaran yang luar biasa kalau kemudian seorang muslim ragu tentang kekufuran Rafidhah, maka ini menunjukkan kelemahan dari sisi akidah. Kelemahan dari sisi akidah. Nah, bahkan bisa menjerumuskan dirinya dalam kekufuran yang sama. Maka ketika melihat kerusakan yang banyak seperti itu, dikatakan oleh pengikut Ali ini la'anahumullah atau qatalahumullah. Nah, ayya ilmin afsadu. Nah, ini perhatikan, ayya ilmin afsadu. Ayya di sini dengan kondisi mansub. Sebagai apa ini berarti? Zaid? Ayya ilmin afsadu. Maf'ulun bih muqaddam. Nah, maf'ulun bih muqaddam. Untuk menunjukkan banyaknya, ikhwan. Jadi maksudnya afsadu ilman katsiran min ilmi Ali radhiyallahu anhu. Yaitu betapa banyak ilmu Ali yang telah mereka rusak.
Sehingga dikarenakan kehati-hatian jangan sampai terjatuh dalam kedustaan yang telah diselundupkan oleh orang-orang Syiah dan Rafidhah atas nama Ali, terkadang riwayat yang benar pun kadang tertolak jadinya. Paham? Akhirnya ilmu yang diriwayatkan dari Ali banyak yang dirusak. Ya, betapa banyak ilmu yang mereka rusak dari Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mereka mencampur dari ilmu Ali yang hak dengan dengan kedustaan-kedustaan yang mereka ada-adakan. Akhirnya karena kehati-hatian pun ya yang hak ini terkadang kemudian ditinggalkan. Karena melihat perawinya lemah dan seterusnya. Ini maksud dari athar. Ini menunjukkan celaan bagi mereka-mereka yang mengada-adakan dalam suatu periwayatan yang tidak benar, membuat kedustaan dalam periwayatan ilmu. Kemudian athar yang terakhir dalam bab ini, qala haddatsana Ali bin Khashram. Cuman untuk derajat athar ini ikhwanifillah, untuk sampai ke Abu Ishaq jelas sabit. Cuman di sini ada seorang yang mubham, rajulun min ashabi Ali. Siapa beliau? Ini tidak kita ketahui. Rajulun min ashabi Ali, seorang laki-laki dari pengikut Ali ini siapa? Wallahu taala alam. Maka padanya rajulun mubham. Qala haddatsana Ali bin Khashram qala akhbarana Abu Bakar yakni Ibn Ayyash qala sami'tul Mughirah yaqul lam yakun yasduqu ala Ali radhiyallahu anhu fil hadithi anhu illa min ashabi Abdullah bin Mas'ud. Adapun Ali bin Khashram beliau Abul Hasan Al-Marwazi. Indak Abdul Aziz Al-Marwazi nisbah ke negeri apa ini? Marwah. Nisbah ke negeri Maru. Ya. Harusnya Marwi, tapi ini termasuk penisbatan yang keluar dari kaidah, di mana orang Arab menambahkan zai padanya menjadi Al-Marwazi. Abul Hasan Al-Marwazi seorang thiqah. Qala akhbarana Abu Bakar yakni Ibn Ayyash. Abu Bakar Ibn Ayyash Al-Asadi Al-Kufi. Thiqatun abid. Hanya saja akhwanifillah ketika beliau telah lanjut usia, hafalannya rusak. Hafalannya menjadi buruk. Oleh karena itulah riwayat beliau yang diketahui di masa tuanya, maka dilemahkan. Dan selain beliau sahibul hadis juga sahibul Quran. Dan ini keutamaan yang besar terkumpul padanya. Selain qiraah juga hadis. Dan beliau akhwanifillah
diperselisihkan tentang namanya. Nah, sehingga beliau masyhur dengan kunyah Abu Bakar ibnu Ayyash. Adapun namanya diperselisihkan dengan perselisihan yang banyak. Dan yang sahih nama beliau adalah kunyahnya. Jadi namanya memang Abu Bakar. Jadi makanya ketika ditanya, ketika ditanya oleh apa? Oleh Al-Fadl bin Musa, qultu li Abi Bakar bin Ayyash masmuk, qala wulidtu wa qad qusimatil asma. Nah, siapa namamu? Dia mengatakan aku dilahirkan dan nama-nama telah dibagi. Sehingga namaku ya tidak kebagian. Ya. Masyhur dengan Abu Bakar. Taib. Makanya dikatakan oleh putra beliau sendiri Ibrahim bin Abi Bakar bin Ayyash. Nah, dari bapaknya faqala ismuhu wa kunyatuhu wahid. Nama dan kunyahnya satu. Ini sebagai faedah. Karena masyhur beliau ini Abu Bakar bin Ayyash Al-Asadi Al-Kufi. Diriwayatkan akhwani fillah, innahu yukhtimul Qur'an min 30 sanah kulla yaumin marrah. Bahwasanya beliau menghatamkan Al-Qur'an dalam jangka waktu 30 tahun, setiap harinya sekali. Setiap satu hari satu kali khatam, subhanallah. 30 tahun. Nah, ini menunjukkan keberkahan yang luar biasa pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Nah, mampu untuk apa? Membaca Al-Qur'an, hubungan sangat dekat dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena hati-hati mereka bagus. Nah, hati-hati mereka bagus. Jangan seorang kemudian memikirkan dengan logika, aku saja membaca dalam sekian-sekian menit baru bisa. Paling cepat 1/4 jam baru 1 juz kalau bacaan dibaca cepat misalnya. Terus kira-kira demikian. Enggak. Ini kalau apa? Matematis, ya kan? Tapi ibadah khonifillah seperti ini, nah, padanya yang paling berdampak atau nah, yang bisa untuk terwujudnya semua itu adalah apa? Barakah, yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang diberikan. Utsman radhiyallahu anhu membaca Al-Qur'an khatam dalam 1 rakaat. Bagaimana bacaannya? Tentunya bacaan sahabat, bukan bacaan sembarangan dalam artian huruf-hurufnya diseret, tidak diberi haknya, tidak keluar dari makhrajnya, tidak. Mereka membaca tentunya membaca sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Kok bisa? Barakah. Al-barakatu minallah. Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa banyak manusia yang waktunya sama, ikhwan, diberikan padanya sama waktunya, tapi dia mampu mengumpulkan amalan yang banyak, sedangkan kita terkadang 1 amalan saja tidak kelar. Makanya, ikhwan, banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala nam keberkahan pada waktu yang Allah berikan ini. Juga keberkahan pada ilmu sedikit yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Juga keberkahan pada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita. Jangan sekedar mencari yang banyak, tidak. Yang banyak belum tentu berbarokah. Tapi kalau sesuatu berbarokah mesti banyak. Banyak kebaikannya. Karena yang kita inginkan dari suatu rezeki itu banyaknya kebaikan yang ada padanya. Al-barakah telah kita lewati, yang namanya barakah thubutul khair al-ilahi fi syai', tetapnya kebaikan dari sisi Allah. Kebaikan ilahiyah pada suatu perkara. Nah, sehingga walaupun di mata adalah sesuatu yang
remeh, sesuatu yang kecil. Tapi kalau Allah berkahi akan membawa kebaikan yang sangat banyak. Membawa kebaikan yang sangat banyak. Tapi sebaliknya, terkadang sesuatu yang dilihat di mata sangat banyak, ketika tidak diberkahi ya tidak memberikan kebaikan. Bahkan pemiliknya akan dihantui dengan berbagai macam kegelisahan, tidak tenang dan seterusnya. Naam. Nasallallahu an yubarikana fi amwalina wa fi awqatina wa fi ilmina. Nah, ini Abu Bakar bin Ayyash, thiqatun abid. Qal sami'tul Mughirah, aku mendengar Al-Mughirah. Yang dimaksud Al-Mughirah di sini Al-Mughirah bin Miqsam Al-Kufi. Dikatakan beliau seorang yang faqih, tapi dilahirkan dalam keadaan buta. Tapi lihat akhwani fillah, walaupun demikian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar thiqatun mutqin, seorang thiqah yang mutqin, subhanallah. Naam, lahir dalam keadaan buta, tapi menjadi seorang yang dirujuk dari isi hafalan kepadanya, mengambil darinya sederetan a'immah. Naam, di antaranya Sulaiman At-Taimi, juga Sufyan Ats-Tsauri, Abu Bakar bin Ayyash, Syu'bah dan yang lainnya. Sehingga cacat fisik sebenarnya bukan merupakan halangan untuk seorang mulia. Nah, ketika Allah berikan kepadanya ilmu, Allah beri taufik untuk bisa belajar, menghafal, menyampaikan. Dengan itu akhwani fillah, seorang akan mulia di dunia maupun di akhirat. Walaupun ada sedikit cacat pada beliau, yaitu dari sisi illa annahu kana yudallis, thiqatun mungkin, tapi terkadang dulu beliau melakukan tadlis, apalagi kalau riwayat dari Ibrahim, melakukan tadlis. Dan tadlis bagaimana telah kita lewati, naam, akhul kadhib. Dan ini menjadi celaan bagi seorang naam perawi hadis. Yaqul lam yakun yasduqu ala Aliyin radhiyallahu anhu fil hadithi anhu illa min ashabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Naam. Ibnu Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya pada dhabat hadatsina ikhwani fillah ada dua cara baca. Yang pertama pada yasduku, sebagaimana masyhur di cetakan kita, yasduku. Kemudian yang kedua dengan di dhammah ya-nya, yusaddaqu, lam yakun yusaddaq, ya, lam yakun yusaddaqu. Adapun makna yang awal, lam yakun yasduqu, yaitu maksudnya lam yakun yarwi haditsa sidqin illa ashabu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu tidak ada yang meriwayatkan hadis dengan benar dari Ali radhiyallahu anhu kecuali para sahabat, yaitu para murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Ini makna kalau dibaca yasduqu, kawan. Berarti lam yakun yasduqu ala Aliyin radhiyallahu anhu fil hadithi anhu illa min ashabi Abdullah bin Mas'ud.
Maknanya apa tadi? Ya tidak ada yang jujur, tidak ada yang benar. Nah, dalam meriwayatkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu kecuali para murid Abdullah bin Mas'ud. Adapun kalau dibaca yusaddaqu, nah, maksudnya lam yakun yunsabu ila sidqi. Nah, wa yuqbalu hadithu Aliyin minhu illa ashabu. Yaitu illa ashab Abdullah bin Mas'ud. Yaitu maksudnya bahwasanya tidak diterima hadis yang dinisbahkan kepada Ali radhiyallahu anhu kecuali kalau diriwayatkan dari para murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan ikhwan bahwasanya manusia pada zaman itu saja sudah apa? Sudah harus betul berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Nah, karena banyaknya para pendusta, banyaknya orang-orang yang memalsukan riwayat. Nah, sehingga harus memilih-milih mereka-mereka yang terpercaya dalam penyampaian ilmu, dalam penyampaian hadis. Baik. Nah, ini di zaman masih ada apa? Masih ada sahabat di zaman tabi'in, di mana selain orang-orang yang utama tersebut para tabi'in juga ada apa? Orang-orang yang memang rendahan. Karena memang zaman ikhwan tidak berpengaruh kalau apa? Dia sendiri bukan orang yang mendapatkan taufik. Hidup di zaman sahabat tapi dia mendapatkan taufik, ya menjadi orang-orang buruk seperti orang-orang munafik yang melihat Rasul tapi apa? Tidak mendapatkan taufik. Hidup di zaman tabi'in, zaman yang utama tapi kalau tidak mendapatkan taufik ya naam juga buruk keadaannya. Nah, seperti para pencetus Qadariyah, orang-orang Khawarij di zaman itu. Maka taufik sangat penting, kawan. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Bagusnya tempat, bagusnya zaman tidak akan apa? Berpengaruh pada seseorang dia bisa menjadi mulia kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka hidup di zaman masih ada sahabat. Tapi apa? Mereka sudah apa? Sudah betul-betul menyeleksi riwayat. Tidak menerima hadis-hadis tentang Ali radhiyallahu anhu kecuali dari para murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apalagi kalau melihat di zaman kita. Nah, melihat di zaman kita yang sangat banyak kedustaan, berita-berita hoak yang berseliweran. Maka butuh seorang hati-hati dalam menyampaikan, hati-hati dalam kemudian menyebarkan. Jangan seorang menyebarkan kecuali setelah yakin itu adalah sesuatu yang hak. Nasallallahu taufiq wassadat walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.